Koban-koban, apa buku yang berisi gambar? Udah ada di muha koban derahan. Kalau ikin udah siap, abuh kita mulai. Ingat kalau ikin dengan musik, bukalah buku di hadapan ikin ke halaman sepiak. Nah, selamat ninga sambil ngikut gambar. Gambar suti opan datang. Mulanya si manusia menatang laut, kayu, matahari dan barang-barang lain. Keadaan potang dan nak berhenti. Pada waktu ia yang bisi adalah Allah. Allah berjantuh dan yang ada dunia di pulahan. Misal matahari, bulan, langit dan bumi. Gambar 2 Allah berjantuh. Buku yang dipulah itu disebut Alkitab. Jantuh yang kami podah, semua diambil dari Alkitab. Melalui Alkitab Tuhan berjantuh dengan kita. Alkitab mudah tentang Allah dan perintahnya. Allah rindu dengan manusia. Alkitab mudah kita cara supaya manusia dapat selamat kalau lepas dari hukuman dosa. Gambar 3 dipulah. Allah mulah segala kayu dengan menatang. Semua yang dipulah bagak. Tuhan mulah manusia. Allah mengangkat manusia jadi kekuasa atas segala yang dipulah. Allah mau supaya semuanya hidup bagak. Gambar 4 Adam dengan Hawa. Laki yang pertama namanya Adam dan betina namanya Hawa. Adam dan Hawa hidupnya bagak di suti kebun namanya Taman Eden. Tuhan berjantuh, buah dari semua kayu tahu dimakan, kecuali buah kayu dari sepuhnya. Menang kau pimah, antik kau melanggar perintah ya, ikau nak dihukum. Pi Iblis datang. Lalu ngakal Adam dan Hawa. Adam dan Hawa memakan buah yang dirotak Tuhan. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Ia mulah dosa, sehingga Tuhan ngukumnya. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Tapi Tuhan sayang dengannya. Allah berjanji, kan ngirim juru selamat yang akan ngabis dosanya. Gambar 5 Kain dan Abel. Adam dan Hawa udah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia keturunan Adam dan Hawa udah jatuh dalam dosa. Orang yang masuk kayu pemukul itu namanya Kain. Kain namanya anak Adam. Kain luat dengan Abel adiknya. Kain melasah Abel sampai mati. Kain mula dosa. Kau dengan aku kagak mulah dosa. Sering gila ngampur dan berjudi, berzina dengan nyembah berhala, dengan kempula jahat dengan yang lain. Gambar 6 Perahu Nuh. Sia keturun Adam, mungkin lambat, mungkin jahat. Tuhan onak ngukum ia. Pasang besar onak datang, bagai hukum dari Tuhan. Tapi lagi ada manusia yang percaya dengan Tuhan. Manusia ya Nuh. Tuhan nyuruh Nuh mula perahu. Udah perahu jadi, Nuh tidak senyonaka tamak ke dalam perahu. Nuh maiga orang lain, tamak ke dalam perahu. Tapi tidak boleh ya. Tidak nak percaya bahawa Allah nak hukum sidak.
gambar 7 pasang besar. Udah Noh senyanak dah tamat ke dalam perahu, Tuhan kunci pintu. Hujan lebat turun hingga terjadi pasang besar. Semua ditutup air. Mensia banget anak tamah Noh tamat ke dalam perahu. Tapi nak pandai kerana Tuhan udah kunci perahu. Semua mensia di luar perahu mati semua. Sebab tidak percaya dengan Tuhan. Noh tidak senyonakan selamat. Sebab Noh percaya dengan Tuhan. Gambar 8 Abraham, Sarah dengan Ishak. Abraham keturun Noh. Abraham percaya dengan Tuhan. Tuhan berjanji dengan Abraham dan dua Sarah, bini yang manul, anak diberi anak. Udah ia Tuhan sekali, baru Abraham dan dua Sarah lalu dapat anak laki-laki. Anak ia baru diberi nama Ishak. Tuhan berjanji bahawa melalui keturun Ishak, anak datang siku juru selamat yang dapat menghapus dosa manusia, dosa ikin dan dosaku. Gambar 9 Musa dengan perintah Tuhan. Musa keturun Abraham dengan Ishak. Musa percaya dengan Tuhan. Tuhan menyuruh Musa naik bukit. Dia Tuhan murid perintah-perintah dengan Musa. Pada gambar itu dapat kita pantau. Musa turun dari bukit, mai perintah Tuhan. Tuhan nyuruh Musa nyampai perintah dengan manusia banyak. Tuhan mau supaya semua manusia patuh dengan perintah. Gambar 10 perintah Tuhan. Perapai dari perintah Tuhan yang disampaikan dengan Musa digambarkan di itu. Gambar di kibak pucuk, ondang nyembah patung dan barang lain. Gambar di tengah pucuk, dalam seminggu 6 hari kita berjumpa. Hari yang ke-7 kita berhenti dan hari ya untuk sembahyang. Gambar di kanan pucuk, anak biak harus golak dengan orang tua. Gambar di kibak babah, onang bunuh orang. Gambar di tengah babah, onang berzina, onang mau dengan betina lain dari bini kau kediri. Gambar di kanan babah, onang ngolet, onang mau dengan barang orang lain. Gambar 11 korban ngapus dosa. Waktu Abraham dengan Musa, antik mensia mulah dosa, Tuhan nyuruh ia munuh domba. Mensia ia nyemelih domba, sebab ia kosal dengan dosa. Itu kita nak perlu lagi nyemelih domba dengan binatang lain sebagai bukti ngapus dosa. Tuhan udah menjadi manusia nama Yesus. Dan ia udah mati, onak nganti hukum dosa kita. Ia disipat, dipelasah, dan ia sampai dibunuh. Tapi hari ketiga, ia pulang hidup. Harusnya kita lah harus menanggung hukumnya, karena kita orang berdosa. Tapi kerana bakah pemurid Tuhan dengan kita, sehingga hukumnya diambil dan ditinggal dengan ia kediri. Supaya kita percaya dengan ia, tidak celaka tetapi dapat hidup selama-lamanya. Anti kita ngaku dosa kita dengan Tuhan, anti orang percaya dengan Tuhan, maka dosa kita diampuni. Gambar 12 Malaikat dan Maryam.
Bitum cara Yesus datang ke dunia. Ia menepat janji Tuhan dengan Adam dan Hawa. Ia susum juru selamat yang dapat menghapus dosa manusia. Ada orang dara namanya Maria. Ia lagi dara. Ia nak kalak tidur dengan laki-laki yang bukan. Ia bertunang dengan laki-laki yang damai Yusuf. Pada hari ia, malaikat Tuhan datang dengan Maria. Malaikat ia berjantuh. Roh Kudus nyuruh kau ngandung siku anak lelaki. Anak ia diberi nama Yesus. Yesusum yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Malaikat ia agak mau tahu dengan Yusuf tunangan Maria dalam mimpi. Yusuf tidak bercampur dengan Maria sampai Yesus ada. Gambar 13 Tuhan Yesus ada. Kira-kira 9 bulan udah, pada waktu malam, Maria mengadakan anak laki-laki. Pada malam iaga, malaikat Tuhan datang dengan korban gembala yang sedang nunggu domba. Malaikat ia berjantuh. Pada malam itu, juru selamat yang dijanji Tuhan udah ada. Damai Yesus. Yesuslah yang dapat mengampuni dosa ikin. Kemudian gembala-gembala ya ngogak Yesus untuk nyembah. Gambar 14, Yesus ubah manusia biasa. Yesus bertambah besar seperti anak buasa. Dalam gambar sepiak kiba dapat kita kingko waktu Yesus umur 12 tahun. Ia dapat ngajar tentang Tuhan dengan ahli-ahli agama. Yesus pandai segala-gala karena ia Tuhan. Dalam gambar sepiak kanan kita kingko Tuhan Yesus udah berumur 30 tahun. Ia ngajar manusia banget. Ada orang yang percaya, ada orang yang tak percaya dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan ngata, karena Yesus Tuhan kediri. Tuhan nonak supaya kita patuh dengan ajaran Tuhan Yesus. Gambar 15 Kempulah Yesus yang heran. Tuhan yang kita percaya tu damai Yesus. Ia amat hebat. Yesus amat berkuasa. Amat berkuasa dari segala iblis atau semanang. Kingko gambar sepiak kiba. Yesus dapat nyomuh orang buta. Kingko gambar di tengah. Yesus dapat mulak orang mati. Kingko gambar sepiak kanan. Yesus dapat berjalan di pucuk air. Tuhan Yesus paling berkuasa. Gambar 16, Yesus di Plaza. Yesus selalu mula bagak. Yesus indak berdosa. Yesus ngajar tentang Tuhan dan ia mau setiap manusia nurut dengan Tuhan. Tuhan Yesus mudah bahwa manusia ia berdosa. Banget manusia indak mau ngaku diri berdosa. Sidak luat lalu nangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di Plaza, diludah dan dipelola. Tuhan Yesus indak melawan. Apa sebab? Sebab Tuhan Yesus mau sangsara seperti itu dengan kemauan nanggung dosa manusia.
Gambar 17 Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus tidak cuma disisa. Tuhan Yesus dipaku di kayu salib. Tapi Tuhan nyelasa bahwa mati Tuhan Yesus ia korban karena dosa kita. Tuhan Yesus nanggung hukum dosa ikin dengan dosaku sampai ia mati. Nanti kita ngaku dosa dan percaya dengan Tuhan Yesus, dosa kita diampun. Apa ikin percaya dan terima kasih dengan Tuhan Yesus. Ia sudah nanggung dosa ikin. Gambar 18 pulang hidup. Udah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Korban-korban Tuhan Yesus ngubur bangkai Tuhan Yesus dalam sebuah lubang kuburan di Bukit Batu. Lalu lubang kuburnya ditutup dengan batu besar. 3 hari udah Maria dengan korban-korbannya datang ke kubur. Tapi Tuhan Yesus nyisik dia. Yang bisik melekat. Jakuk melekatnya, Yesus sudah pulang hidup. Sampai itu Yesus lagi hidup. Kalau kita berdoa dengannya, Tuhan Yesus ninga dan mau ngelola hidup kita. Gambar 19 Thomas. Udah Tuhan Yesus pulang hidup dan mati. Banget mensia mantawa dan berjantuh dengannya. Salah siku muridnya yang nama Thomas inak sempat waktu Tuhan Yesus datang. Yang Thomas inak percaya karena ia dah pulang hidup. Lalu Thomas berjantuh. Apan aku ngingku luka, bekas paku di jari. Ku inak percaya karena ia dah hidup. Udah ya, Yesus datang dengan Thomas dan ia nunjuk bekas luka. Lalu Thomas percaya karena Yesus pulang hidup, karena ia udah ngingku. Tapi Tuhan Yesus mau supaya kita percaya kalau kita permantoya dengan mata kita kediri. Gambar 20 ia naik ke surga. 40 hari udah Tuhan Yesus bangkit. Ia mai murid-muridnya ke bukit. Jakuk Yesus, itu aku anak naik ke surga. Udah aku angkat, ikau harus mudah tentang aku dengan semua manusia. Padahkan aku pernah disalib untuk nanggung hukuman dosa sidak. Dan setiap orang yang percaya dengan aku, dosa diampunnya. Nona ia akan dapat diam dengan aku di surga. Korban-korban Tuhan Yesus, ngikut Tuhan Yesus angkat ke surga. Kemudian 2 malaikat berjantuh dengan murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu hari kepagian, Tuhan Yesus hendak datang lagi. Tuhan Yesus akan mengangkat semua manusia yang percaya dengannya pulang ke surga. Mau ikin percaya dengan Tuhan Yesus supaya kepagian dapat ke surga. Gambar 21 salib. Salib mengingat kita, anak rindu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berdosa. Walaupun biar ia mau disisa. Dan ia mati disalib untuk nanggung hukum dosa kita. Dosa ikin dengan dosaku. Dan mati, Tuhan Yesus pulang hidup. Itu ia mau bersedia. Nolong orang yang percaya dengannya. Nanti kita mengaku dosa kita dan percaya dengan Tuhan Yesus. Pasti dosa kita dihapus. Nanti kita akan dapat diam tambah Allah di surga.
Gambar 22, dua jalan. Tuhan Yesus mudah bawa bisi dua jalan. Jalan yang ganung dengan yang senin. Tiap manusia baru ada, udah ada di jalan yang ganung. Jalan yang ganung itu menghukum di dalam api yang tak dapat dibuka. Kalau orang percaya dengan Yesus, mau dengan perintah, ia pindah dari jalan yang ganung ke jalan yang seni. Jalan yang seni ia dapat hidup dengan Tuhan di surga. Anak ikan percaya dengan Tuhan Yesus dan berjalan di jalan yang seni. Anti ikan mau podahkan dengan Tuhan Yesus, betul. Tuhan Yesus, aku mengaku bahwa aku berdosa. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus mati di salib untuk nanggung hukuman dosa-dosa aku. Tuhan ampunlah aku dan ubah hidup aku. Aku mau tamah dengan Allah. Terima kasih Yesus, amin. Anti ikin sungguh-sungguh berjantuh bitu dengan Yesus. Ia menjadi anak Allah dan Allah menjadi apa menjadi. Gambar 23 anak-anak Allah. Nanti kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk menanggung hukum dosa kita. Maka kita diampuni. Tuhan Yesus mengubah hidup kita menjadi baik. Orang sudah mengetahui hal itu yang sebenarnya disebut orang yang sudah percaya. Ia dapat menimpai Allah itu apa dan ia disebut anak Allah. Allah rindu semua manusia dari segala semua suku dan segala macam bangsa. Dalam gambar itu dapat kita kingkuk Tuhan Yesus sedang menyambut segala manusia yang percaya dengannya. Tuhan mau supaya ikin dengan aku percaya agak kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Allah. Gambar 24, Yesus dan Nikodemus. Dalam gambar itu, kita ngikut Tuhan Yesus sedang berjantu-jantu dengan guru agama yang nama Nikodemus. Tuhan Yesus mudahkan bahwa setiap manusia untuk masuk ke surga harus dibarui jiwa. Cuma Roh Kudus dapat nyemuit jiwa. Kita kediri tidak dapat nyemuit karena kita sudah mula dosa. Kalau kita ngaku berdosa dan percaya bahwa Yesuslah yang dapat menghapuskan dosa kita, maka Roh Kudus akan nyemuit jiwa kita. Kemudian Nikodemus mengaku dosa dan percaya bahwa Yesuslah Guru Selamat yang dapat menghapus dosa ya. Kita dengan ikau. Gambar 25, kedatangan Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia itu, ia berjanji nak ngirim penolong dengan murid-muridnya. Udah Tuhan Yesus pulang ke surga, korban berkumpul dan berdoa bersama-sama. Sekini murid, Roh Kudus turun dan memenuhi sidak. Ia memberi sidak kuasa untuk mula apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Roh Kudus diam dalam setiap orang yang nyerah diri dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus membantu dan ngibur sidak. Roh Kudus membantu sidak untuk pandai firman Allah. Ia membantu sidak untuk mula hal-hal yang menyenangkan Allah. Sidak yang sudah percaya tidak perlu tolong semangat lain. Roh Kudus senang nolong orang yang sudah percaya. Tapi hanya untuk mula hal-hal yang menyenangkan Allah.
Gambar 26 berjalan di dalam terang. Orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus sama dengan orang yang berjalan dalam petang, sebab nisik lampu, sidak sesat dan jatuh. Tidak perlu barang siku yang dapat menunjukkan jalan. Jalan yang amat dengan yang salah. Orang yang percaya dengan Tuhan Yesus sama dengan sidak yang berjalan dalam terang. Roh Kudus adalah menunjuk jalannya. Ia selalu siap menolong kita. Roh Kudus melapang jalan kita dengan firman Tuhan. Gambar 27, patuh kepada firman Allah. Sidak yang mudah percaya adalah untuk Tuhan Yesus. Oleh karenanya, kehidupan harus menyenang hati Tuhan. Alkitab mudah bahawa manusia yang mudah percaya tidak tahu berzina, bertangkap, ngulit, menyembah berhala dan semangat orang mati. Gambar 28, semenanak yang sudah percaya. Semenanak yang sudah percaya harus hidup tanpa firman Tuhan. Laki yang sudah percaya mengasihi bini. Bini yang sudah percaya menghormat laki. Laki bini harus tolong-menolong. Sidak dua harus memelihara anak sidak dua dan mudah tentang Tuhan Yesus dengan anak-anaknya. Sidak sejenak harus berdoa bersama-sama setiap hari. Gambar 29, kasihi sama musuh. Allah nyuruh orang Kristen supaya sayang kepada orang, termasuk musuhnya. Pada gambar sepiak kibat, kita pantau dua ekor yang tadi bermusuh, tapi itu dah baik lagi. Dalam gambar sepiak kanan, dapat kita kingkuk sikuk manusia sedang nolong orang yang berasal dari suku lain, yang luat dengan suku. Sidak yang sudah percaya harus mula baik dengan semua manusia, juga dengan orang yang mula jahat dengan ia. Gambar 30, Tuhan Yesus yang lebih berkuasa. Dalam gambar itu, kita kingkuk dua ikut manusia nunuh patung, gonit dengan barang keramat. Manusia yang sudah nerima Tuhan Yesus, nak tahu nama patung atau minta bantu dengan dukun, gonit barang keramat dan semangat orang mati. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala semangat dan utan yang lain. Jadi kalau menjadi podeh atau golak, orang minta tolong dengan semanang. Patung, gonit dan semangat orang mati. Minta bantu dengan Tuhan Yesus. Berdoalah dengan ia. Podahkan apa yang ikin polo. Tuhan Yesus amat berkuasa. Tuhan Yesus kasih dengan ikin. Tuhan Yesus ninga doa ikin dan selalu bersedia untuk bantu ikin. Gambar 31, ngusir hantu julu. Dalam gambar itu, kita ngingkuk sikuk manusia dimasuk belis. Semua tali dan rantai dapat diputus. Kerana belis dalam tubuhnya kuat sekali. Tuhan Yesus ngusir belis dari manusia ayak. Manusia ayak jadi sembuh. Belis bisa keluar dari manusia ayak sebab Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala belis. Hantu jolu golak dengan Tuhan Yesus. Orang menyembah belis.
Kalau ikin diganggu belis, onang minta bantu dengan semanang. Minta bantu dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan mengusir hantu jolo itu. Gambar 32 tambah Tuhan Yesus. Hantu jolo musuh Tuhan Yesus dan musuh manusia yang sudah percaya. Hantu jolo onak supaya manusia yang sudah percaya memikir terus mengenai bangat duit, celana baju dengan barang-barang lain. Iblis onak pada manusia yang sudah percaya melupakan Tuhan. Tapi manusia yang sudah percaya seharusnya patuh dengan Tuhan. Manusia yang sudah percaya boleh berhutang dengan manusia lain atau dengan Tuhan. Ia selalu ingat janji Tuhan, yaitu semua yang dikemauinya akan disiap oleh Tuhan Yesus. Gambar 33 kalau orang Kristen berdosa lagi. Dalam gambar itu kita pantau seorang anak biak yang udah banget mula dosa. Ia ngamur duit yang diuliha dari apa. Ia berzina, berjudi dan dia berbuat sekemau hati. Udah duitnya habis dan korban-korban nenu dia, ia kosal. Ia pulang dengan apa. Ia minta ampun kerana apa kasih dengan ia. Ia diampun dan pulang lagi. Antik kita mula dosa lagi, kita kosal dan harus bertobat dan ngaku dosa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang dengan kita. Tuhan Yesus tentu ngampun dosa kita. Firman Tuhan berjanji, kalau kita ngaku dosa kita, maka ia sayang dan adil. Sehingga ia akan ngampun segala dosa kita dan meresih kita dari kejahatan. Gambar 34. Semua manusia percaya ataupun bukan percaya dapat jatuh podeh. Dalam gambar itu kita pantau siku yang galin podeh. Manusia dapat jadi podeh kerana ia makan barang yang nak senunuh, kerana minum air yang kotor dan kerana nak melara tubuh. Manusia juga dapat jadi podeh kerana kena guna-guna dan kerana dimasuk belis. Kalau seorang yang sudah percaya podeh, apa yang akan dipulah? Berdoa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu ingat doa kau. Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuh segala macam pemudih. Anti bisik doktor atau rumah sakit tahu berobat koyak. Tuhan Yesus juga dapat memakai taman-tama untuk menyembuh kau. Tapi nang pergi ke Semanang, minta tolong dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus amat berkuasa dari Semanang dan semangat jahat. Gambar 35 kematian. Anti orang yang sudah percaya dengan Tuhan Yesus mati, bangkainya dikuburkan, tapi semangatnya ke surga. Sebab dosanya sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Anti orang yang opan percaya kepada Tuhan Yesus mati, bangkainya dikuburkan, tapi semangatnya dihukum dalam api. Sebab agak berdosa. Keti kalau itu ikau mati, apakah dosa ikau sudah dibersihkan daripada dosa? Supaya nak ke surga. Gambar 36 tubuh Tuhan Yesus. Setiap bagian dari tubuh kita membuat tugas kediri-kediri.
Misalnya mata untuk ngingkuk, mulut pakai bercantuh, dan ponin untuk ninga. Kalau sutik bagian podeh, seluruh tubuh ngisap podeh. Allah mudah bahwa manusia yang sudah percaya sama seperti bagian dari sutik tubuh. Tuhan Yesus adalah kepala dari tubuh. Setiap manusia yang sudah percaya mempunyai tugas yang berbeda. Misalnya ngajar firman Tuhan, menyanyi, membantu orang lain, dan sebagainya. Setiap manusia yang sudah percaya adalah saksi dari Tuhan Yesus. Semua manusia yang sudah percaya harus saling mengasihi dan saling membantu. Gambar 37 sungkoli bersama-sama. Tuhan menyuruhkan supaya setiap minggu kita mari satu hari untuk Tuhan. Semua manusia yang sudah percaya sungkoli untuk menyembah Tuhan, berdoa dan menyanyi bersama-sama. Salah siku yang sungguh percaya tahu ngajar dari firman Tuhan. Manusia yang sudah percaya harus mengingati hari mati dan hari pulang hidup Tuhan Yesus sampai Ia datang lagi. Gambar 38 Tuhan Yesus anak datang lagi. Tuhan Yesus bitu bisik di surga. Tetapi pada hari Ia nak datang lagi ke dunia. Nanti Ia datang, semua manusia yang percaya akan dibaik ke surga. Tapi manusia yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus, onak didudi dan dihukum di dalam api. Sudah siap kau? Sekira Tuhan Yesus datang betul, Gambar 39 berbuah. Dari pohon kita mengharap buah. Dahan yang tidak berbuah akan ditotak dan ditunu. Tuhan Yesus memisalkan diri sebagai batang pohon dan manusia yang percaya dengannya seperti dahannya. Dari manusia yang sudah percaya, Tuhan Yesus berharap buah yang bagak. Yang dimaksud dari buah-buahan yang bagak adalah kasih, gembira, kebaikan, kesediaan untuk membantu, kejujuran dan kesucian hidup. Buah-buah yang disebut akan timbul dalam kehidupan manusia yang sudah percaya oleh kuasa Roh Kudus. Kehidupan manusia yang sudah percaya dengan Tuhan Yesus harus lebih bagak daripada opan. Gambar 40 mudah dengan tidak lain. Percaya ikin dengan Tuhan Yesus, nanti biar bersaksilah dengan keluarga ikin. Tenang ikin malu, mudah dengan korban-korban ikin. Berharap bahwa ikin senang dan tidak lagi golak dengan setan beles. Pandai nak ikin bahwa Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat di surga bagi ikin. Dipoda dengan semua manusia bahawa bisi tempat di surga bagi orang yang percaya dengan Tuhan Yesus. Tapi bisi tempat hukumnya bagi sida yang nolak Tuhan Yesus. Podahkan bahawa Tuhan Yesus hendak melepaskan semua manusia supaya tidak dihukum di neraka. Maukah ikin bersaksi untuk Yesus? Pikirkan hal itu baik-baik. Ambil keputus yang tepat.